Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Ramadan dengan NIM 230 240 14021 dari Universitas Islam Makassar, Prodi Teknik Informatika dari kelas A2. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mid-test mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Video ini mencangkup 7 topik utama yang sangat penting dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Saya harap penjelasan saya dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Mari kita mulai. Nomor 1. Jelaskan tentang analisis dan desain perangkat lunak. Analisis dan desain perangkat lunak atau yang bisa disingkat ADPL adalah dua tahapan inti proses pengembangan sistem perangkat lunak. Kedua tahapan ini bagaikan pondasi dari sebuah bangunan. Jika pondasinya kuat, maka sistem yang dibangun di atasnya pun akan kokoh dan berkualitas tinggi. Analisis perangkat lunak itu sendiri adalah proses sistematis untuk memahami, mendokumentasikan, dan mengevaluasi kebutuhan dari suatu sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, seorang analis sistem bekerja bersama klien atau pengguna untuk menggali apa yang sebenarnya dibutuhkan dari sistem. Bayangkan Anda ingin membangun sebuah rumah. Sebelum tukang mulai membangun, arsitek terlebih dahulu bertanya-tanya, kamar apa yang dibutuhkan, apakah perlu garasi, berapa lantai. Itulah yang dilakukan analisis perangkat lunak, mengidentifikasi kebutuhan sebelum membangun. Tujuan utama dari analisis perangkat lunak yaitu: pertama, mengidentifikasi kebutuhan fungsional, apa yang harus dilakukan oleh sistem. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional seperti kecepatan, keamanan, dan keandalan sistem. Tiga, memahami batasan dan kendala yang ada dalam pengembangan sistem. Empat, mendokumentasikan semua kebutuhan dalam bentuk yang terstruktur dan jelas. Setelah proses analisis selesai dan kebutuhan sudah dipahami dengan jelas, barulah masuk ke tahap desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak itu sendiri adalah proses mengubah kebutuhan-kebutuhan yang sudah diidentifikasi menjadi rancangan teknik yang akan menjadi panduan bagi para programmer dalam menulis kode. Desain perangkat lunak mencangkup dua tingkatan utama, yaitu pertama, desain struktur atau high level design, merancang struktur keseluruhan sistem termasuk bagaimana komponen-komponen besar berinteraksi satu sama lain. Kedua, rinci atau low level design, merancang detail internal dari setiap komponen termasuk algoritma, struktur data, dan antar modul. Berikut hubungan analisis dan desain perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan. Mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan stakeholder melalui wawancara, observasi, dan diskusi. Kedua, analisis. Memahami, mengklasifikasi, dan mendokumentasikan kebutuhan menjadi spesifikasi yang jelas. Ketiga, desain. Mengubah spesifikasi menjadi rancangan taktis, arsitektur, database, UI, dan algoritma. Yang keempat, implementasi. Programmer menulis kode berdasarkan hasil desain yang sudah dibuat. Keenam, pengujian. Menguji apakah sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan awal atau dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa analisis dan desain sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa dari 60% kegagalan proyek perangkat lunak disebabkan oleh kebutuhan yang tidak jelas atau desain yang buruk, bukan karena masalah teknis dalam penulisan kode. Artinya, sebaik apapun programmer dalam menulis kode, jika analisis dan desain tidak dilakukan dengan benar, sistem yang dihasilkan tetap akan bermasalah. Kesimpulannya, analisis dan desain sangat penting, yaitu pertama, menghemat waktu dan biaya pengembangan karena kesalahan ditemukan lebih awal. Kedua, meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan. Ketiga, komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Keempat, mempermudah perawatan dan pengembangan sistem di masa depan. Nomor 2, jelaskan tentang black box dan white box testing. Dalam pengembangan perangkat lunak,
Pengujian adalah proses kritis untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada dua pendekatan utama dalam pengujian, black box testing dan white box testing. Keduanya penting dan saling melengkapi. Black box testing atau pengujian kotak hitam adalah metode pengujian di mana penguji tidak perlu mengetahui bagaimana sistem bekerja secara internal. Penguji hanya fokus pada input dan output, memasukkan data, dan melihat apakah hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Analogi yang lebih mudah, bayangkan Anda menggunakan mesin ATM. Anda tidak perlu tahu bagaimana sistem perbankan bekerja di balik layar. Anda hanya memasukkan kartu, mengetik PIN, memilih jumlah uang, dan mengharapkan uang keluar dengan jumlah yang benar. Itulah black box testing. Definisi dari black box testing yaitu pengujian tanpa melihat kode internal yang hanya menguji input dan output sistem. Pelaku bisa dilakukan oleh penguji yang tidak memiliki latar belakang pemrograman. Secara fokus, functional system, apakah sistem melakukan apa yang harus dilakukan? Teknik yang digunakan black box testing yaitu equivalence, precision, boundary value analysis, decision table, use case testing. Kelebihan dari black box testing itu sendiri yaitu tidak bias terhadap implementasi, menguji dari sudut pandang pengguna nyata, sedangkan kekurangannya tidak bisa memastikan semua jalur kode sudah diuji, bisa melewatkan bug tersembunyi. Berikut adalah teknik-teknik black box testing. Yang pertama, equivalence precision, yaitu membagi data input menjadi kelompok-kelompok yang memiliki perilaku sama, sehingga tidak perlu menguji setiap nilai satu per satu. Yang kedua, boundary value analysis, menguji nilai-nilai di batas ekstrim sampai nilai minimum, maksimum, dan tepat di batas. Biasanya bug sering terjadi di titik-titik batas ini. Yang ketiga, decision table testing, membuat tabel kombinasi, kondisi, dan aksi untuk memastikan semua kombinasi input sudah diuji. Dan yang terakhir, use case testing, menguji sistem berdasarkan skenario pengguna yang nyata dari sudut pandang pengguna. Sedangkan white box testing atau pengujian kotak putih, juga dikenal sebagai glass box testing atau clear box testing, adalah metode pengujian di mana penguji mengetahui dan menganalisis kode internal sistem. Penguji melihat langsung ke dalam kotak untuk memastikan setiap jalur kode, setiap kondisi, dan setiap percabangan yang sudah diuji. Analogi white box testing yaitu seperti seorang mekanik yang membuka kap mesin mobil dan memeriksa setiap komponen secara langsung, bukan hanya menyalakan mobil dan melihat apakah jalannya normal. Definisi dari white box testing yaitu pengujian dengan akses penuh ke kode sumber atau menguji logika internal program. Pelaku dari white box testing yaitu harus dilakukan oleh penguji yang memahami pemrograman dan arsitektur sistem. Teknik-teknik yang digunakan white box testing yaitu statement coverage, branch coverage, path coverage, dan condition coverage. Kelebihan dari white box testing bisa menemukan bug tersembunyi dan memastikan kode yang tidak pernah dieksekusi. Sedangkan kekurangannya membutuhkan keahlian teknis tinggi, tidak menguji dari perspektif pengguna. Perbandingan black box dan white box. Dari segi pengetahuan kode, black box tidak memerlukan tersebut, sedangkan white box wajib memahami kode. Dari segi aspek perspektif, black box memerlukan pengguna atau eksternal, sedangkan white box memerlukan developer atau internal. Dari segi aspek level testing, black box memerlukan sistem integrasi dan penerima, sedangkan white box memerlukan unit testing utama. Nomor 3, jelaskan tentang SDLC, gambar dan tahapannya. Software Development Life Cycle atau SDLC adalah kerangka kerja terstruktur yang mendefinisikan proses dan tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan sistem perangkat lunak dari awal hingga akhir, dari ide hingga produk jadi yang digunakan oleh pengguna.
SDLC memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana caranya. Kata life cycle atau siklus hidup sangat tepat digunakan karena pengembangan perangkat lunak tidak berhenti saat sistem selesai dibuat, sampai sistem terus berkembang, diperbaiki, dan ditingkatkan sepanjang masa penggunaannya. Berikut adalah gambar SDLC. Kemudian, tahapan-tahapan SDLC terdiri dari 7 fase. Yang pertama, fase perencanaan, menentukan ruang lingkup proyek, tujuan, sumber daya, jadwal, dan anggaran. Pada fase ini, dilakukan studi kelayakan, feasibility study, untuk memastikan proyek layak untuk dilanjutkan. Output dari proyek ini yaitu Project Charter dan Project Plan. Fase kedua, analisis dan kebutuhan. Tim analis bekerja sama dengan klien untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memvalidasi semua kebutuhan sistem. Outputnya yaitu Software Requirement Specification atau SRS dokumen. Fase 3, desain sistem. Mengubah kebutuhan menjadi rancangan teknis atau desain arsitektur, desain database, desain antarmuka pengguna, dan desain algoritma. Output dari desain sistem yaitu sistem desain dokumen. Fase keempat yaitu implementasi. Tim programmer menulis kode berdasarkan dokumen desain yang sudah dibuat. Ini adalah fase terpanjang dalam SDLC yang memiliki output source code dan executable program. Kemudian fase kelima yaitu pengujian. Menguji sistem secara menyeluruh untuk menemukan dan memperbaiki bug, meliputi unit testing, integration testing, system testing, dan user acceptance testing. Output dari pengujian yaitu test report, bug-free system. Kemudian fase 6, deployment. Sistem yang sudah teruji dipindahkan ke lingkungan produksi dan diberikan kepada pengguna akhir. Output dari deployment yaitu production ready system. Kemudian fase 7, pemeliharaan. Setelah sistem berjalan, tim terus memantau, memperbaiki bug yang ditemukan, dan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan. Output dari pemeliharaan yaitu update and improvement system. Berikut ini penjelasan mengapa SDLC penting. Yang pertama, memberikan struktur dan disiplin dalam proses pengembangan. Yang kedua, membantu manajemen proyek untuk memantau kemajuan dan mengelola risiko. Ketiga, meningkatkan komunikasi antara semua pihak yang terlibat. Keempat, menghasilkan dokumentasi yang terstruktur untuk referensi di masa depan. Dan kelima, mengurangi risiko kegagalan proyek karena setiap tahap direncanakan dengan matang. Nomor 4, jelaskan tentang waterfall, gambar dan tahapannya. Metode waterfall adalah salah satu metode SDLC tertua yang paling klasik dalam pembangunan perangkat lunak. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston Wroisi pada tahun 1970. Dinamakan waterfall karena proses pengembangannya mengalir ke bawah seperti air terjun. Setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum pindah ke tahap berikutnya. Filosofi utama waterfall adalah lakukan dengan benar dari awal. Setiap tahap harus sempurna dalam melanjutkan, karena kembali ke tahap sebelumnya sangat sulit dan mahal. Berikut gambar dari metode waterfall. Dan selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dari metode waterfall. Dan berikut adalah tahapan-tahapan dari model waterfall. Yang pertama, requirements atau kebutuhan. Semua kebutuhan sistem dikumpulkan dan dikomunikasikan secara lengkap di awal proyek. Tidak ada pengembangan yang dimulai sampai semua kebutuhan jelas. Ini adalah fase terpenting karena perubahan di tahap ini relatif murah. Kedua, sistem desain atau desain sistem. Membuat rancangan arsitektur sistem secara menyeluruh sampai desain hardware, software, jaringan, database, dan antarmuka. Semua keputusan desain dibuat sebelum coding dimulai. Ketiga, implementasi. Kode ditulis berdasarkan spesifikasi desain yang sudah dibuat, unit ke unit,
kode kecil dikembangkan dan diuji secara individual, unit testing. Keempat, verifikasi atau testing. Unit-unit yang sudah dibuat diintegrasi dan diuji sebagai sistem yang utuh, bug ditemukan dan diperbaiki, pengujian penerimaan penggunaan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Setelah sistem diluncurkan, dilakukan pemeliharaan rutin, perbaikan bug yang ditemukan setelah peluncuran, dan peningkatan fitur sesuai kebutuhan. Yang berikut ini adalah kekurangan dan kelebihan dari model waterfall. Kelebihan yang pertama dari metode waterfall yaitu sederhana dan mudah dipahami. Kedua, dokumentasi lengkap di setiap tahap. Ketiga, cocok untuk kebutuhan jelas. Dan yang terakhir, mudah untuk manajemen proyek. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan, produk hanya dilihat di akhir proyek, tidak cocok jika kebutuhan berubah-ubah, dan resiko tinggi untuk proyek jangka panjang. Kapan kita harus menggunakan waterfall? Yang pertama, ketika kebutuhan sistem sudah jelas dan tidak akan berubah. Proyek dengan skala kecil hingga menengah. Yang ketiga, tim yang terbiasa dengan metode pengembangan sekuensial. Dan yang terakhir, proyek pemerintah atau militer yang membutuhkan dokumentasi lengkap. Nomor 5. Jelaskan tentang OOAD, gambar dan tahapannya. OOAD atau Object Oriented Analysis dan Design adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Berbeda dengan pendekatan prosedural yang berfokus pada fungsi dan proses, OOAD berfokus pada data dan objek, entitas-entitas dalam sistem yang memiliki atribut atau properti, dan perilaku atau operasi. Filosofi dari Object Oriented Analysis dan Design atau OOAD sangat natural dan intuitif karena mencerminkan cara memandang dunia nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan objek-objek mobil, ponsel, rekening bank, dan sebagainya. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dan bisa melakukan tindakan tertentu. Ada beberapa konsep utama dalam OOAD. Yang pertama, objek. Unit dasar dalam OOP, representasi dari suatu entitas dalam dunia nyata. Setiap objek memiliki state atau keadaan dan behavior atau perilaku. Contohnya, objek mahasiswa memiliki nama, NIM, dan bisa daftar kuliah. Yang kedua, kelas atau kelas. Cetak biru atau template yang mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Kelas adalah abstraksi, sedangkan objek adalah instansiasi konkret dari kelas. Yang ketiga, enkapsulasi. Prinsip menyembunyikan detail implementasi internal dan hanya menampilkan antarmuka yang diperlukan keluar, seperti mesin mobil yang tersembunyi di balik kap. Pengemudi hanya berinteraksi melalui setir, pedal, dan tombol. Pewarisan atau inheritance. Mekanisme di mana kelas baru atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada atau superkelas, kemudian dapat menambah atau memodifikasinya. Selanjutnya ada polymorphisme, kemampuan objek-objek yang berbeda untuk merespons pesan yang sama dengan cara berbeda-beda sesuai dengan tipe spesifikasinya. Dan yang terakhir, abstraksi, proses menyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan informasi yang relevan dan menyembunyikannya detail yang tidak perlu. Berikut gambar dari Object Oriented Analysis dan Design atau OOAD. Kemudian, tahapan dari OOAD memiliki 4 tahapan. Yang pertama, analisis. Menganalisis domain masalah menggunakan konsep OO. Mengidentifikasi objek-objek yang ada dalam sistem, atributnya, dan hubungan antar objek. Menghasilkan model konseptual, use case, diagram, dan class diagram awal. Tahapan kedua yaitu desain. Mengubah model analisis menjadi model desain teknis yang bisa diimplementasikan. Menentukan arsitektur sistem, mendefinisikan kelas secara detail, dan merancang interaksi antar objek. Dan tahapan yang ketiga yaitu implementasi. Mengubah desain menjadi kode menggunakan bahasa pemrograman
berorientasi objek seperti Java, Python, dan C++. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu testing. Menguji sistem menggunakan pendekatan OO, unit testing per kelas, integration testing antar objek, dan sistem testing keseluruhan. Pemodelan dengan UML. OOAD sangat erat kaitannya dengan UML atau Unified Modeling Language, bahasa standar untuk memodelkan sistem berorientasi objek. Diagram UML sering digunakan antara lain. Yang pertama, use case diagram, menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem. Yang kedua, class diagram, menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Yang ketiga, sequence diagram, menggambarkan urutan pesan yang dikirim antar objek dalam sebuah skenario. Keempat, activity diagram, menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis. Dan yang terakhir, state diagram, menggambarkan perubahan state dari sebuah objek. Nomor 6, jelaskan tentang RAD, gambar dan tahapannya. Rapid Application Development atau RAD adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pengembangan yang tepat melalui pengguna prototipe yang iteratif dan melibatkan pengguna secara aktif sepanjang proses pengembangan. RAD dikembangkan oleh James Martin pada awal 1990-an sebagai respon terhadap kelemahan model waterfall yang terlalu lambat dan kaku. Filosofi utama RAD yaitu lebih baik menunjukkan sesuatu yang nyata atau prototipe kepada pengguna daripada mendiskusikan spesifikasi di atas kertas. Pengguna bisa melihat, menyentuh, dan merasakan sistem lebih awal sehingga bisa memberikan umpan balik yang lebih akurat. Berikut adalah gambar dari Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development itu sendiri memiliki 4 tahapan. Yang pertama, business modeling, yaitu mendefinisikan informasi bisnis, apa yang mengalir antara berbagai fungsi bisnis. Menjawab informasi apa yang menggerakkan proses bisnis, kemana informasi pergi, dan siapa yang memprosesnya. Tahapan kedua yaitu data modeling, mengidentifikasi objek data, entitas data yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis, mendefinisikan atribut dari setiap objek, dan hubungan antar objek data tersebut. Fase ketiga yaitu proses modeling, mengubah objek data yang sudah didefinisikan menjadi alur informasi untuk mencapai tujuan bisnis. Mendefinisikan deskripsi proses untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mengambil data. Fase keempat, application generation, membangun sistem menggunakan tools otomatis seperti kode generator, for generation language atau 4GL, dan reusable complements. Ini adalah kunci kecepatan RAD. Dan tahapan yang terakhir yaitu testing atau turnover, karena banyak komponen sudah diuji sebelumnya, waktu pengujian keseluruhan berkurang, namun semua antarmuka baru harus diuji secara menyeluruh. Karakteristik utama dari RAD yaitu pertama, time boxed. Setiap fase memiliki batas waktu yang ketat, biasanya 60-90 hari untuk seluruh siklus. Yang kedua, prototyping iteratif. Prototipe terus dikembangkan dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna. Yang ketiga, user involvement. Pengguna aktif terlibat dalam setiap iterasi pengembangan. Yang keempat, reusable components. Menggunakan kembali komponen yang sudah ada untuk mempercepat pengembangan. Yang kelima, CAS tools. Menggunakan computer-aided software engineering tools untuk otomatisasi. Kapan RAD cocok digunakan? Yang pertama, sistem yang biasa dimodulurkan dan dikembangkan dalam 2-3 bulan. Yang kedua, pengguna sangat terlibat dan biasanya meluangkan waktu untuk review prototipe. Yang ketiga, proyek membutuhkan delivery cepat. Yang keempat, tim kecil dengan developer yang berpengalaman. Dan yang terakhir, kebutuhan yang tidak terlalu ketat dan bisa berubah. Nomor 7, jelaskan tentang pengujian sistem dan tahapannya. Pengujian sistem atau sistem testing adalah
proses evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang sudah terintegrasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah dilakukan. Pengujian dilakukan pada sistem yang sudah lengkap. Semua komponen sudah digabungkan dan berfungsi bersama-sama. Penguji adalah salah satu fase terpenting dalam SDLC. Menurut statistik industri, biaya perbaikan bug meningkat secara eksponensial semakin terlambat bug ditemukan. Bug yang ditemukan saat analisis biayanya 1 kali, saat desain 5 kali, saat coding 10 kali, saat testing 20 kali, dan setelah produk diluncurkan bisa mencapai 100 kali lebih mahal. Tahapan-tahapan pengujian sistem V-Model. Pengujian perangkat lunak modern mengikuti V-Model yang menunjukkan bahwa setiap fase pengembangan memiliki fase pengujian dan penyesuaian. Tahapannya memiliki 6 tahap. Yang pertama, unit testing atau pengujian unit. Menguji komponen terkecil dari sistem, fungsi, prosedur, atau metode secara individual dan tersosialisasi dari komponen lain. Biasanya dilakukan oleh developer sendiri. Tool yang digunakan yaitu JUnit atau Java, PyTest atau Python, NUnit atau Net. 2. Integration testing atau pengujian integrasi. Menguji bagaimana komponen-komponen yang sudah diuji secara individual bekerja bersama-sama. Fokus pada antar muka antar modul. Ada 2 pendekatan, yaitu Big Bang atau semua sekaligus dan incremental atau bertahap. Yang ketiga, sistem testing atau pengajuan sistem. Menguji sistem yang sudah terintegrasi penuh sebagai satu kesatuan, memverifikasi bahwa sistem memenuhi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang sudah didokumentasikan. Yang keempat, performance testing atau pengujian performa. Menguji kinerja sistem di bawah berbagai kondisi beban, meliputi loading testing atau beban normal, stress testing atau beban ekstrim, volume testing atau volume data besar, dan scalability testing. Yang kelima, security testing atau pengujian keamanan. Menguji keamanan sistem dari berbagai jenis serangan dan kerentanan, memastikan data terlindungi dan akses dikendalikan dengan benar. Dan tahapan yang terakhir yaitu UAT atau User Acceptance Testing, yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengguna sebenarnya atau bukan tim developer untuk memverifikasi bahwa sistem siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi. Ini adalah tanda tangan terakhir sebelum go live. Berikut ini jenis-jenis pengujian lainnya. Yang pertama, regression testing. Menguji ulang sistem setelah ada perubahan untuk memastikan perubahan tidak merusak fungsi yang sudah ada. Yang kedua, smoke testing. Pengujian awal yang cepat untuk memverifikasi bahwa fungsi dasar sistem berjalan, apakah sistem tidak langsung crash. Ketiga yaitu sanity testing. Pengujian cepat setelah perbaikan bug untuk memastikan bug tersebut sudah benar-benar diperbaiki. Yang keempat yaitu exploratory testing. Penguji bebas mengeksplorasi sistem tanpa test case yang terdefinisi, mengandalkan kreativitas dan intuisi. Dan yang terakhir adalah compatibility testing, memastikan sistem berjalan dengan baik di berbagai browser, iOS, device, dan resolusi layar. Berikut ini prinsip-prinsip utama dalam pengujian. Yang pertama, testing menunjukkan adanya bug, bukan ketiadaan bug. Penguji bisa menemukan bug, tetapi tidak bisa membuktikan sistem bebas bug 100%. Yang kedua, exhaustive testing. Tidak mungkin menguji semua kombinasi input, jadi pengujian harus diprioritaskan. Yang ketiga, early testing. Pengujian harus dimulai sedini mungkin, bahkan sejak fase analisis kebutuhan. Keempat, defect clustering. Sebagian bug besar biasanya terkonsentrasi di modul-modul tertentu. Yang kelima, pesticide paradox. Test case yang diulang terus-menerus akan berhenti menemukan bug baru. Yang keenam, testing is context dependent
atau pendekatan pengujian berbeda untuk setiap jenis sistem. Dan yang terakhir, absence of error fallacy atau sistem bebas bug tidak berarti sistem berhasil jika tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Demikianlah pembahasan kita pada video mid-test mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak ini. Kita sudah membahas 7 topik penting. Yang pertama, konsep dasar analisis dan desain perangkat lunak. Yang kedua, perbedaan black box dan white box testing. Yang ketiga, tahapan SDLC. Keempat, model waterfall. Kelima, pendekatan OOAD. Keenam, model RAD. Dan terakhir, pengujian sistem beserta tahapannya. Semua topik ini saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kuat dalam rekayasa perangkat lunak. Saya harap penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.